Di ruang tamu rumah Mak Minah, keluarga berkumpul untuk arisan bulanan. Perabotan tua dengan ukiran klasik, ditambah lampu gantung yang temaram, memberikan suasana hangat tapi penuh ketegangan. Pak Bambang yang duduk di sofa, tampak sibuk mengusap keringat di dahinya. Ia duduk dengan gelisah, seperti seseorang yang tahu ada masalah besar menanti. Di seberangnya, Bu Ratna mulai berbicara dengan nada sinis. Mas Bambang, kok kelihatan lebih sehat ya? Jangan-jangan sukses banget nih setelah megang duit arisan kita. Semua mata langsung tertuju ke arah Pak Bambang. Ia terkejut, mencoba membela diri sambil tertawa kecil. Jangan gitu dong Ratna. Aku kan cuma makan enak sedikit, nggak ada hubungannya sama uang arisan. Mak Minah yang duduk di kursi goyang sambil memeluk kucing oranye bernama Tommy menggeleng pelan. Kalian ini dari dulu nggak pernah akur. Mau ada arisan atau enggak, pasti berantem aja ujung-ujungnya. Namun suasana tambah aneh ketika Dito, cucu Mak Minah yang berusia 8 tahun, tiba-tiba menyalakan AC hingga suhu ruangan menjadi sangat dingin. Semua langsung menggigil. Dito, ini arisan bukan bioskop es krim. Matikan itu AC sekarang. Oke. Teriak Bu Ratna dengan kesal. Namun, Dito hanya tersenyum, seolah menikmati kekacauan kecil yang ia ciptakan. Suasana menjadi lebih tegang ketika Mak Minah melirik jam dinding, seakan mengingatkan semua bahwa sesuatu akan segera terjadi. Ketika semua bersiap memulai arisan, suasana mendadak berubah menjadi panik. Bu Ratna tiba-tiba membuka dompetnya dan wajahnya langsung pucat. Amplopnya hilang. Uang arisan hilang. Siapa tadi yang megang terakhir? Suaranya menggema di ruangan, membuat semua terdiam. Pak Bambang, yang sejak tadi berusaha terlihat tenang, tiba-tiba menjadi pusat perhatian. Ia mengangkat tangannya, mencoba menjelaskan. Oh, kok nuduh aku? Aku nggak lihat amplop itu sumpah. Tapi Bu Ratna langsung menyambar, nadanya meninggi. Mas Bambang, kamu itu hobi banget ngurusin duit orang. Jangan-jangan ini kayak dulu lagi. Mak Minah yang sejak tadi diam mulai bicara dengan nada datar. Kalau hilang, dicari. Jangan ribut kayak di pasar malam. Amplop nggak akan balik kalau kalian cuma teriak-teriak. Semua terdiam, tapi ketegangan terus terasa. Di sudut ruangan, Dito sibuk dengan tas mainannya, seolah tidak peduli pada kekacauan yang terjadi. Namun sesekali, ia melirik ke arah mereka dengan senyum misterius, seperti sedang menyembunyikan sesuatu. Pak Bambang tiba-tiba berdiri, wajahnya berubah serius. Oke, aku jujur aja, aku pernah bikin kesalahan soal uang arisan ini. Tapi itu dulu, dan sekarang aku nggak ada hubungannya sama ini. Semua terkejut, dan perhatian pun langsung tertuju padanya. Pak Bambang mulai menceritakan masa lalunya, dan adegan flashback pun dimulai. Hujan deras mengguyur gang kecil yang gelap. Pak Bambang muda berdiri di bawah lampu jalan yang berkedip-kedip. Tangannya gemetar memegang uang arisan yang seharusnya ia serahkan. Namun perutnya yang lapar membuatnya tidak tahan. Ia berjalan menuju pedagang tahu isi di ujung gang. Mas, tahu isinya satu aja, kata Pak Bambang muda sambil menyerahkan uang arisan. Pedagang itu memandangnya dengan bingung, tapi akhirnya menerima uang tersebut. Ketika tahu isi itu sampai di tangan Pak Bambang, ia langsung menggigitnya dengan penuh harap. Tapi ekspresinya berubah drastis. Basi, bisiknya sambil menangis. Hujan terus mengguyur. Sementara Pak Bambang terduduk di syang, hanya saling berdoa. Kembali ke masa kini, semua yang mendengar cerita itu terdiam sejenak sebelum akhirnya tertawa terbahak-bahak. Bu Ratna tidak bisa menahan tawanya. Mas Bambang, ini alasan kenapa kamu nggak boleh dipercaya pegang uang. Tahu basi serius. Pak Bambang hanya tersenyum malu. Itu kan dulu, sekarang beda. Jawabnya dengan suara kecil. Ketika suasana mulai tenang, tiba-tiba Bu Ratna menghela napas panjang. Matanya berkaca-kaca, dan ia mulai menangis di meja makan. Aku cuma mau bilang, opor ayam yang tadi aku masak rasanya aneh, katanya dengan suara gemetar. Semua langsung terkejut. Gula sama garamnya ketuker, lanjutnya sambil menyeka air mata. Pak Bambang yang duduk di sebelahnya langsung menahan tawa. Oh, jadi itu alasan aku mual tadi. Kirain efek amplop hilang, katanya sambil terkekeh. Dito, yang duduk di pojok ruangan, menutup hidung sambil berkata, aku nggak mau makan opor itu lagi. Mak Minah memandang semuanya dengan tenang sambil mengelus kucingnya. Untung aku nggak makan opornya, kan Tommy? Katanya sambil tersenyum kecil. Semua tertawa, tapi amplop arisan masih belum ditemukan dan suasana tetap terasa tidak lengkap. Setelah hampir 1 jam mencari dan bertengkar, akhirnya perhatian tertuju pada Dito yang sibuk bermain dengan tas mainannya. Ia tiba-tiba membuka tas tersebut dan mengeluarkan amplop kusut.
Ini kan uang monopoli ya. Aku nemu di meja, jadi aku simpan, katanya polos. Semua langsung terkejut. Bu Ratna berteriak, "Dito, amplop itu bukan mainan. Untung uangnya masih ada." Namun ketika amplop itu dibuka, beberapa uang terlihat sobek karena gigitan kucing. Mak Mina tertawa kecil sambil mengangkat Tommy. Tommy ini pintar sekali. Dia tahu mana yang penting. Meski kesal, semua akhirnya lega karena uang kembali. Dito hanya tersenyum bangga, meski tidak sepenuhnya mengerti kekacauan yang baru saja ia ciptakan. Saat semua merasa lega, Pak Jono yang datang terlambat bersiap pulang. Namun, saat ia keluar, ia melihat mobilnya sedang. "Waduh, mobilku. Tolong dong. Jangan ketawa saja," teriaknya panik. Semua keluarga yang berdiri di pintu langsung tertawa terbahak-bahak. Bu Ratna mengejek, "Pak Jono, itu balasan buat selalu datang telat. Kena karma deh." Pak Jono mencoba mengejar mobil derek dengan wajah panik, sementara yang lain terus tertawa puas melihatnya. Kamera menutup dengan pemandangan keluarga yang tertawa, membawa akhir yang ringan namun menghibur.